Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya imam Masjid Haqqul Yakin, dan begitu juga adik-adik yang senantiasa hadir ke masjid kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama pada saat sekarang ini. Kita sudah sampai yang mana sebelumnya kita menghadapi yang namanya ujian dan cobaan. Ujian cobaan tersebut kadang-kadang bisa dari rasa marah, atau bisa jadi karena kita diuji dengan harta. Tetapi kita patut bersyukur karena saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu serta pengurus Masjid Haqqul Yakin, tema kita pada malam hari ini adalah tentang bersihnya hati adalah modal kebaikan, dan keruhnya hati adalah modal keburukan. Jadi sekarang ini kita membahas maqalah Al-Imam Ibnu Athaillah tentang hati. Dalam ini Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi, fa iza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata'a anhu madadaz zulmi wal aghyari. Yang artinya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki menolong hambanya, Dia membantunya dengan cahayanya dan juga memotong bantuan kegelapan dan merubah segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, maqalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjelaskan ketika seorang hamba apabila dia ingin mencari ketenangan, ini hakikatnya mencari ketenangan, maka berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan, sesungguhnya ketenangan hati, kebersihan hati tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali melalui kebenaran. Maksudnya apa? Apabila kita ingin mencari ketenangan hati, apabila kita ingin mencari kebahagiaan hati, maka kuncinya adalah carilah kebenaran tersebut. Dari mana kebenaran tersebut kita dapatkan? Tentu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kadang-kadang hati kita beransur-ansur resah, beransur-ansur sedih, terkadang-kadang hati kita bahagia? Maka dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya hati manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama sekali adalah
hati yang hidup. Apa dan siapa mereka hati yang hidup? Hati yang hidup di sini adalah ketika mereka mendengar firman-firman Allah, hati mereka merasa tersentuh. Ketika mereka dinasihati oleh para ulama, kemudian ketika mereka mendengar firman-firman Allah, hati mereka tersentuh dan bersedih. Inilah yang dimaksud dengan hati yang hidup. Terus siapa mereka hati-hati yang hidup? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala semua perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang kita ini ingin sekali mencari kebahagiaan, tetapi kadang-kadang juga kita tertipu dengan kebahagiaan semu. Apa itu kebahagiaan semu? Ketika kita diberikan kebahagiaan semu berupa harta, kita lupa kepada Allah. Ketika kita diberi kebahagiaan semu berupa cinta terhadap anak, kita lupa kepada Allah. Pada hakikatnya kebahagiaan hati tersebut hanya ada pada Allah, tak ada kepada selain Allah. Makanya dalam firman Allah mengatakan, Zuyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu senantiasa dihiasi dengan rasa cinta. Cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Tetapi pada hakikatnya ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki tidak akan bisa kita temukan kecuali mencari kebenaran. Kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati. Jadi ketika kita ingin menjadi hati yang selamat, atau ibaratnya hati kita ini betul-betul hidup, maka carilah kebenaran. Karena sesungguhnya hati kita tidak akan merasakan tentram kecuali kita betul-betul mencari kebenaran tersebut. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Bagaimana bentuk hati yang sakit? Maka di sini diuraikanlah bahwasanya hati yang sakit ini terkadang-kadang dia sering mengeluh, terkadang-kadang dia semangat pergi ke masjid, terkadang-kadang dia suka bersedih. Kadang-kadang yang disedihkannya gara-gara diputus pacar, kadang-kadang sedihnya gara-gara bangkrut. Akan tetapi kadang-kadang dia begitu semangat untuk ingat kepada Allah. Inilah hati yang sakit. Jadi hati yang sakit di sini kadang-kadang mereka itu lebih cenderung apa? Setengah-setengah. Cinta kepada syahwat, kadang-kadang cinta kepada Allah. Apabila dia cinta kepada syahwat, lupa dia kepada Allah. Ini hati yang sakit. Jadi orang-orang yang hatinya sakit ini adalah mereka senantiasa diombang-ambing dengan godaan syahwat dan hawa nafsu. Contoh, rumah dekat dengan masjid, tak mau dia pergi ke masjid, tiba-tiba besok mau ke masjid. Itu tandanya hati yang sakit. Kadang-kadang dia rumahnya jauh, tapi dia mau ke masjid. Itu tandanya hatinya sehat. Itu kalau dia mau. Cuma kalau tak mau, itu namanya hati yang sakit. Jadi dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya ketika seorang hamba ingin menjapaikan kebenaran tersebut, maka hati kita itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan mencari ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tidak akan mencapai kebenaran kalau tidak
tanpa ilmu. Kita ingin mendekat dengan Allah, tak tahu kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, maka sia-sialah amal ibadah kita. Jadi penting sekali ketika kita ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka hati kita itu harus memiliki ilmu, petunjuk. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmu. Makanya ketika suatu saat Imam Syafi'i ini mengadu kepada Imam Waqi', maka Imam Waqi' mengatakan bahwasanya nurullah la yuhdah lil 'asi. Sesungguhnya cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi cahaya Allah ini adalah ilmu. Jadi hati kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hakikatnya itu dia ingin mencari ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Hakikat ilmu itu adalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kekuatan hati itu dia harus memiliki keinginan dan cinta. Apa ini maksud dengan keinginan dan cinta? Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau kita misalkanlah punya ilmu tetapi tak kita amalkan, inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang senantiasa mengetahui sebuah ilmu kemudian tidak mengamalkannya sama dengan munafik. Dan Nabi Muhammad SAW pun menyindir orang-orang yang munafik. Begitu juga Allah menyindir kepada ahli kitab. Ahli kitab ini orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Mereka tahu ilmunya, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Makanya Allah menyindir orang-orang tersebut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, pada intinya sesungguhnya manusia ini kalau dia ingin mencari kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran tersebut tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah sebenar-benar dekat, maka amalkanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwasanya apabila seorang hamba dia mengetahui segala ilmu duniawi kemudian dia tidak mengenal Tuhannya, maka sesungguhnya dia tidak mengenal sama sekali apapun yang ada di alam dunia ini. Kemudian apabila seorang hamba dia menikmati segala bentuk kenikmatan dunia, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan dekat dengan Allah, tidak merasakan cinta kepada Allah, maka dia sama sekali tidak merasakan nikmat apapun selama hidup di dunia. Jadi apa yang dimaksud perkataan tersebut bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena kenikmatan yang kita hadapi pada saat sekarang ini selain kenikmatan kepada Allah, itu adalah sifat fata morgana. Fata morgana ini artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Kenikmatan yang hanya habis seketika. Dia tidak pernah selamanya dalam hati kita. Dia hanya sekedar kenikmatan sesaat. Sama seperti kulit kita. Ketika kulit kita ini sudah hancur, ketika kulit kita ini sudah luluh, maka begitulah habis nikmat tersebut. Tidak ada lagi nikmat yang lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus." Manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta mereka, melalui hati mereka, melalui segala bentuk yang mereka cintai. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita ini kadang-kadang harus diuji?
Kadang-kadang yang paling parahnya sekarang ketika kita diuji, tak tahu kita apakah ini diuji atau tidak. Itu yang paling parahnya itu. Makanya dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya manusia itu dikategorikan ada dua. Yang pertama sekali adalah penyakit, tapi dia tidak tahu ini penyakit. Apa itu? Penyakit kebodohan. Ketika mereka diserang oleh iblis dan setan dengan kebodohan, tak tahu dia ini penyakit, tetapi dia tidak paham ini penyakit. Inilah penyakit kebodohan. Makanya kalau kita ingin mengetahui penyakit tersebut, ilmu, dibutuhkan ilmu. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kita yang sama sekali tidak paham dengan ilmu, mereka sebenarnya sudah diinggap oleh penyakit, tetapi mereka tidak mengetahui penyakit tersebut. Kenapa? Mereka sudah berakar dengan kebodohan. Makanya orang-orang yang senantiasa diinggap seperti ini, suatu ketika mereka akan merasakan pentingnya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang merasakan penyakit ketika mereka dianggap kesedihan, mereka senantiasa merasakan inilah penyakit yang disebabkan oleh kadang-kadang harta, kadang-kadang diputus pacar, kadang-kadang duit hilang, kadang-kadang disakiti orang, timbul rasa hati sedih. Apa yang menyebabkan hati seorang hamba tersebut sedih? Disebabkan adalah mereka mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan kenapa kita ini harus dibimbing melalui perintah Allah. Makanya dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya untuk membersihkan hati manusia itu harus mengamalkan dua hal. Yang pertama sekali adalah ikutilah perintah Allah dan menjauhi dari segala larangannya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin dekat dengan Allah, ingin mencari ketenangan hati, jangan cari yang lain. Carilah perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah. Cukup itu. Itu yang pertama. Yang kadang-kadang yang susah ini kenapa bapak ibu? Ketika kita melaksanakan perintah Allah, larangan Allah jalan juga. Ketika kita merasakan hati kita ini sedih, kadang-kadang susahnya minta ampun. Kenapa hati saya sedih? Padahal yang menyebabkan hati kita sedih adalah jauh dari Allah. Itulah yang menyebabkan kenapa hati seorang hamba itu kadang-kadang susah untuk bergembira. Kenapa hati seorang hamba itu susah untuk merasakan keberadaan Allah, ketenangan hati, karena ia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menggapai ketenangan hati, mereka harus melaksanakan tuntunan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat bahwasanya perbuatan manusia ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sampai dalam firman Allah itu mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka ketika itu juga Allah mengatakan, biarkan mereka berbuat jahat, mereka akan mendapatkan imbalannya. Biarkan mereka berbuat baik, mereka akan dibalas dengan kebaikannya. Artinya apa? Maka dalam firman Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami membiarkan kalian begitu saja? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, hati mereka bersedih. Kenapa mereka bisa bersedih? Karena mereka takut kalaulah misalnya amal ibadah mereka diterima, cuma tak diterima, alamat nasiblah masuk neraka.
Jadi kalau kita pikir-pikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu, beruntunglah orang-orang yang senantiasa tafakkur. Apa yang dimaksud dengan tafakkur? Mereka senantiasa introspeksi diri. Ketika mereka melaksanakan sebuah ibadah, mereka senantiasa mengingat, apakah ibadahku sudah diterima oleh Allah atau belum. Kalau seandainya ibadah mereka sudah diterima oleh Allah, mereka mengatakan, ya Allah, jangan sampai ibadahku ini ya Allah membuat diriku bangga terhadap diriku sendiri. Karena sesungguhnya ibadah ini semata-mata mencari ridho dan kasih sayang-Mu. Tetapi kalau seandainya amal ibadahku ni ya Allah tidak diterima ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hakikatnya kita beribadah ini tujuannya adalah ridho. Sampai-sampai dalam doa kita itu mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya Allah ridho dan juga surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari jilatan api. Jadi kenapa kita ini senantiasa berlindung kepada Allah? Karena manusia ini tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, terkadang-kadang iblis dan setan ini pandai. Ketika seorang hamba merasa dirinya hebat, ketika seorang hamba ibadahnya banyak, lupa dia bahwasanya ibadah tersebut bukanlah untuk diperlihatkan, tetapi untuk mencari ridho Allah. Ketika seorang hamba sudah merasa dirinya sudah tawadu, padahal tawadu itu bukan diungkapkan dengan lisan, tetapi tawadu itu adalah proses dari ibadah. Ketika seorang hamba sudah mencapai ibadah yang khusyuk, maka timbullah hatinya itu tawadu. Dan tawadu ini tidak akan muncul kecuali hati yang ikhlas. Tawadu itu tidak akan muncul kecuali orang yang merendahkan hati. Jadi kalau orang yang merendahkan hati di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka itu senantiasa menganggap ibadahku ini tidak ada artinya sama sekali kecuali rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, perhatikanlah kenapa selama ini kita beribadah. Apakah ibadah kita ini hanya semata-mata ingin mencari duniawi? Apakah selama ini ibadah kita ini hanya mengharapkan orang lain? Apakah ibadah selama ini kita mencari ridha Allah? Itu tergantung kepada hati kita masing-masing. Yang paling intinya sekali adalah, maka dalam perkataan tadi judul kita, sesungguhnya hati yang bersih, sesungguhnya hati yang bersinar adalah modal kebaikan. Kenapa hati yang bersih, hati yang bersinar adalah modal kebaikan? Karena hati yang bersih, mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya untuk menjadi hamba-hamba yang tawadu, maka diberikanlah dua hal. Yang pertama sekali adalah senantiasalah dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala larangannya. Kemudian yang kedua, mereka harus senantiasa menjaga mata. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang yang susah ini mata ini. Ada perkataan orang, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya hubbud dunia? Kalau tak dari mata, masuk ke hati. Makanya kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, yang paling susah untuk menjaga adalah jaga mata. Kenapa? Karena mata ini mudah sekali ditipu oleh iblis, mudah ditipu oleh manusia, mudah ditipu oleh
makhluk-makhluk lain. Tetapi mata batin tidak bisa ditipu, karena mata hati kita ini ibaratnya apa? Dia bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Jadi kalau kita kaitkan dengan perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah bahwasanya cahaya Allah itu adalah tentara. Sampai-sampai dalam ayat kursi pun Allah mengatakan lahu ma fis samawati wal ard, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepunyaannya apa yang ada yang di langit dan juga yang di bumi. Artinya apa? Allah lah yang menyinari langit dan bumi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyinari hati seorang hamba selama hamba tersebut mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah mengatakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kenapa Allah itu bapak-bapak dan ibu-ibu selalu mengatakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun? Karena ibaratnya kita di dunia ini, orang-orang yang sengaja melupakan Allah, mereka akan dilupakan Allah nanti dalam kubur. Mereka akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Makanya di alam dunia ini Allah tak memperlihatkan wujudnya. Makanya kata ahli hikmah mengatakan, semua guru, semua ulama mengatakan Allah itu ada. Tetapi carilah guru yang bisa membimbingmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Sulit mencari guru yang bisa membimbing kita kepada Allah. Allah itu ada, tetapi yang membimbing kita menuju Allah itu yang sulit. Makanya kalau kita ingin mencari Allah Subhanahu wa taala, carilah guru. Bagaimana cari guru? Maka inilah perlunya ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya hati manusia ini kalau seandainya dia ingin bersinar, kalau dia ingin senantiasa mendapatkan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah kata Al-Imam Al-Ghazali adalah baca Quran. Baca Quran. Kenapa harus baca Quran? Karena ibaratnya apa? Al-Quran ini adalah nur, cahaya. Kemudian begitu juga selain baca Quran, harus kitalah senantiasa apa? Kita mengamalkan segala apa yang diperintahkan Allah. Salah satunya adalah melembutkan hati. Melembutkan hati itu selain baca Quran, bisa dengan menyantuni anak yatim, bisa menyantuni fakir miskin, bisa juga dengan senantiasa dekat dengan para ulama, bisa juga dengan senantiasa bersolawat, bisa juga dengan solat 5 waktu. Ini tidak, sedekah tidak, selawat tidak, kemudian ditambah puasa tidak, tapi pas hari raya ada. Parah ini. Saya perhatikan bapak dan ibu-ibu kan, ketika hari raya ramainya minta ampun pergi ke masjid. Tetapi ketika solat tarawih, hanya sebagian kecil yang ikut solat tarawih. Inilah penyakit yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi adalah penyakit kebodohan. Dia tahu itu penyakit, tetapi dia tak paham itu penyakit atau tidak sebenarnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ujian, tempat ujian dan cobaan hidup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan dirinya langsung? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Manusia itu harus diuji. Kenapa manusia ini harus diuji? Maka dalam hal ini berkatalah Al-Imam Az-Zunnun Al-Masri, manusia itu kalau dia baik,
baiknya minta ampun. Kenapa manusia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dia baik, baiknya minta ampun. Sampai-sampai bisa mengalahkan jin, sampai-sampai bisa mengalahkan malaikat, sampai-sampai bisa mengalahkan iblis. Rahasia itulah kenapa Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Padahal iblis sebelumnya sudah menjadi makhluk yang mulia sebelumnya. Tetapi gara-gara iblis ini, dia memiliki sifat angkuh, merasa dirinya lebih afdal, maka dia tersingkir. Kenapa manusia harus ditunjukkan? Padahal kalau kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah iblis ini dikeluarkan dari surga, anak cucu Nabi Adam kita ini lebih banyak pula dosa kita daripada iblis. Dosa mengaku Tuhan ya juga, dosa ganggu istri orang ya juga, dosa ambil barang orang ya juga. Iblis gara-gara sombong keluar dari surga, manusia melebihi daripada itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui. Apa maksudnya? Bahwasanya ketika seorang hamba dia senantiasa berbuat jahat, kemudian dia senantiasa berbuat sesuatu yang menzalimi dirinya, tiba-tiba dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Disitulah rahasia manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Berbeda dengan iblis. Walaupun kesalahannya hanya satu, kena sombong, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Itulah kesalahan iblis. Tetapi manusia, walaupun dia menyekutukan Allah, walaupun dia telah mengganggu istri orang, walaupun dia sudah mencuri, tiba-tiba dia mengakui kesalahannya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Itu kelebihan manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya keutamaan kita dibandingkan oleh bangsa-bangsa yang lain, kita senantiasa diberikan kemudahan. Apa kemudahan yang diberikan Allah? Salah satunya adalah kita diberikan jalan menuju surga dengan mudah. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu kan, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi itu, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal, dia dijamin masuk surga. Mudah. Tapi mudahnya itu ketika orang yang bisa mengucapkannya. Cuma tak bisa, alamat masuk neraka. Tetapi syarat-syarat orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mereka sudah meninggal ada 4 hal. Yang pertama sekali adalah lidahnya tidak berdusta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin ketika mau meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dari sekarang lidahnya tidak boleh berdusta. Kenapa tidak boleh berdusta? Ya bagaimana lagi ketika nak meninggal waktu hidupnya berdusta? Tak bisa. Yang kedua, hatinya tidak boleh berkhianat. Jadi kalau kita melihat kenapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berat timbangannya, karena dia tidak boleh berkhianat. Hati kita ini seolah-olah jangan sampai berkhianat terhadap Allah. Kalau sudah berkhianat, alamatlah. Alamat tidak bisa masuk surga. Alamat tidak bisa selamat dari azab kubur. Yang ketiga, tidak boleh memakan barang yang haram walaupun itu sedikit. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita betul-betul ingin bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan sampai makan barang yang haram. Yang keempat, senantiasalah ikhlas dalam beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Jadi kalau kita pikir-pikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu,
bahwasanya ibadah manusia ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi dan juga tuntunan dari para ulama kita. Bagaimana cara supaya kita ikhlas? Maka dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hakikatnya ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Tak bisa diucapkan. Kenapa tidak bisa diucapkan? Karena ikhlas itu sulit untuk diungkapkan. Kalau diungkapkan dikatakan riya. Takutnya seperti itu. Ikhlas itu adalah sesuai dengan perintah Allah dan juga larangan Allah. Bagaimana mengetahuinya? Ketika kita beribadah, kita sama sekali tidak mengharapkan apapun dari Allah kecuali hanya ingin dekat dengan Allah. Itu yang bisa diutarakan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu beribadah kepada Allah mengharapkan surga, berarti selama ini hanya mengharapkan surga. Bukan karena Allah, berarti hanya ingin masuk surga. Kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu menyembah Allah gara-gara ingin takut masuk neraka, berarti selama ini ibadah bapak dan ibu hanya takut karena masuk neraka. Percuma. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Bahwasanya manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah dengan ikhlas. Kalau kita perhatikan ikhlas tersebut, bahwasanya mereka itu sudah bersyukur. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah, Allahu Akbar, terasa nikmatnya. Ya Allah, walaupunlah Engkau memberikan surga, walaupun Engkau telah menjauhkanku dari neraka, aku betul-betul bersyukur ya Allah. Aku betul-betul nikmat ya Allah. Cukup bagiku ibadah kepadamu, sudah cukup ya Allah. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat beribadah kepada Allah. Makanya kata dalam hadis qudsi itu, bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya ahli surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka berkata, "Ya Allah, kalaulah seandainya aku tahu nikmat surga itu seperti ini, dan aku tahu nikmat beribadah kepadamu seperti ini, aku lebih suka beribadah ya Allah." Kenapa? Karena nikmat ibadah itu luar biasa daripada nikmat karena syahwat dan hawa nafsu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang masih hidup ini jangan disia-siakan. Yang susah sekarang ini apa bapak-bapak dan ibu-ibu kan? Orang yang nak hidup nak mati, yang nak mati nak hidup. Itu yang bahayanya itu. Sampai-sampai ketika orang yang hidup mengatakan, "Ya Allah, aku tak tahan lagi nak hidup, baik aku mati." Sedangkan orang-orang yang mati, apa dia mengatakan? "Ya Allah, tolong hidupkan aku ya Allah, biar aku beribadah kepadamu ya Allah." Terbalik dia. Jadi kita yang hidup ini jangan disia-siakan. Kenapa? Begitulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang yang sudah meninggal itu ketika mereka masuk dalam kubur, kemudian mereka tahu azab kubur, mereka berharap untuk hidup. Kenapa? Mereka tahu beginilah akibatnya orang-orang yang tidak mau mengingat Allah ketika hidup di dunia. Jadi kalau kita pikir-pikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu, dunia yang kita hinggapi, kita tempati ini tergantung kepada diri kita sendiri. Mau tidak berkorban. Artinya apa? Korbankanlah pikiranmu, korbankanlah kekuatanmu, korbankanlah hartamu untuk Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah mau berkorban, maka ketika kita masuk di dalam kubur terasa nikmatnya. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Betul sekali, saya hidup di dunia bukan untuk memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Saya hidup di dunia hanya
menyembah Allah dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Begitulah prinsip hidup. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya ketika Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu binniyat, kenapa niat itu sangat penting? Karena sesungguhnya hati manusia, kalau dia sudah betul-betul niat karena Allah, maka segala perbuatan pun akan dimudahkan oleh Allah. Tapi cubalah niat yang jahat, belum dia sampai di situ, iblis dan setan pun sudah menunggu dari situ. Bayangkan bapak dan ibu-ibu kan. Contoh, pernah suatu ketika Buya Hamka ditanya, Buya Hamka katanya, aku pernah pergi ke Mekah atau pergi ke Arab Saudi, tiba-tiba aku di sana bertemu dengan pelacur. Kemudian ditanya lagi Buya Hamka, aku begitu juga. Ketika aku nak pergi ke Amerika, aku tak ketemu pelacur. Artinya apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, apabila niat kita buruk, iblis dan setan sudah menunggu di situ. Begitu. Kalau pikirannya mencari pelacur, dicarikan iblis itu pelacur timbul di situ. Kenapa maksudnya begitu bapak-bapak dan ibu-ibu? Innamal a'malu binniyat. Jadi hati kita ini adalah modal. Kalau di hati kita ini modalnya untuk membersihkan hati, maka kebaikan pun akan senantiasa membimbing kita. Tetapi kalau hati kita ini buruk, hati kita kena keruh, maka keburukan pun akan senantiasa menghinggapi diri kita. Apa keburukan yang kita hadapi? Yang kayak tadilah. Kadang-kadang tiba-tiba musibah itu datang terus menerus. Kadang-kadang tanpa kita sadari, perbuatan kita ini, musibah itu sendiri datang karena perbuatan kita sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menzalimi, Allah sedikit pun tidak menzalimi seorang hamba, kecuali hamba tersebutlah yang menzalimi diri mereka sendiri. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hati ini adalah modal. Hati yang bersih, hati yang bersinar adalah modal kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati yang kotor, hati yang keruh adalah modal keburukan. Kenapa? Karena ibaratnya manusia ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat wadah. Maka berkatalah ahli hikmah, beruntung sekali manusia ini. Apa yang menyebabkan manusia ini beruntung? Allah menjadikan manusia ini wadah untuk senantiasa didekatkan kepada Allah. Ketika seorang hamba itu bersih hatinya, Allah dekat dengan dia. Makanya ibarat cangkir, ibarat gelas, kalau gelas itu bersih, diisi dengan air yang bersih, maka pikiran pun bersih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dekat dengan mereka. Makanya dalam firman Allah mengatakan, innama nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Sampai-sampai ahli hikmah ini mengatakan, beruntung sekali manusia. Kenapa? Allah jadikan manusia ini sebagai perantara. Padahal Allah tak butuh begitu. Tetapi Allah tetap menjadikan menghargai manusia. Bagaimana cara Allah menghargai manusia? Makanya dalam hal ini berkatalah Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berutang budi kepada orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dan akan membalas mereka dengan sesuai yang mereka lakukan di muka bumi. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berhutang, atau istilahnya akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Artinya ketika mereka di dunia
walaupun mereka tidak melihat Allah, tetapi mereka mengingat Allah, Allah akan balas perbuatan tersebut. Begitu. Maka beruntung kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang senantiasa paham dengan duniawi, beruntung. Paham dia bahwasanya dunia ini adalah tempat cubaan, kemudian mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pernah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Padahal Allah mengatakan demikian, tujuannya adalah tidak ada lagi tujuan manusia kecuali beribadah. Ibadah itu banyak. Ketika kita pergi bekerja untuk mencari nafkah adalah ibadah, selama mencari nafkah tersebut kerana Allah. Selama kita pergi ke pasar untuk mencari bahan belah atau mencari keperluan, kalau niatnya kerana Allah adalah ibadah. Begitu. Makanya innamal a'malu binniyat. Perbuatan manusia itu tergantung kepada niat. Maka ibadah itulah yang akan dikatakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kalau orang mengartikan firman Allah ini kadang lain-lain. Ibadah itu cukuplah di masjid saja. Ibadah itu cukup hanya bersujud saja. Padahal ibadah mahdoh ada, kemudian ibadah ghair mahdoh ada juga. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apa? Asas dari segala ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita mengingat kembali bahwasanya perbuatan amal ibadah kita ini harus didasari dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kemudian dalam hal ini Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Artinya adalah penyingkapan rohani itu adalah cahaya, dan hukum itu adalah menentukan kebenaran dan kebatilan sesuatu perkara, dan penglihatan melalui mata hati, dan pendekatan serta pemalingan itu yaitu melaksanakan sesuatu perkara atau meninggalkannya adalah milik kalbu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hati kita inilah yang menentukan segala sesuatu. Hati inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam Nabi Muhammad mengatakan Allah itu tidak pernah melihat manusia itu dari wajahnya, tidak dari mukanya, tidak dari jasadnya, tetapi melihat dari hatinya. Jadi kalau melihat kita sekarang ini, mata kita ini kadang-kadang susah melihat kebenaran. Contoh, kalau di TV-TV rumahnya di luar kayak rumah orang miskin, tapi di dalamnya kayak hotel bintang 5. Itu maksudnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah dia tampilan di luarnya buruk, tetapi hatinya hotel bintang 5. Harus seperti itu. Sampai-sampai terkecohlah kita nih kan, kok rumahnya di luar kayak orang miskin ini, tetapi di dalamnya hotel bintang 5. Akhirnya tertipu aku, katanya. Harusnya begitu. Jangan melihat manusia itu dari casingnya, tetapi lihat dari isinya. Maksudnya isinya ini adalah sejauh mana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, maka dia sangat berharga seperti intan permata, dan jauh lebih berharga lagi dari segala isi yang ada di alam dunia ini. Kenapa saya bilang demikian bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena kenikmatan dunia ini bergantung kepada syahwat dan hawa nafsu. Hawa nafsu dan syahwat ini akan mati ketika nyawa kita sudah dicabut. Tuh. Nafsu dan syahwat ini tidak akan bisa kita nikmati dunia ini ketika nyawa kita sudah dicabut. Tetapi kecintaan kepada Allah tetap akan kita rasakan sampai kita menuju alam kubur.
tak akan mati kalau cinta kepada Allah. Berbeda, karena cinta kepada Allah ini tidak ada yang namanya bercampur dengan syahwat dan hawa nafsu. Tetapi cinta kepada Allah ini adalah fitrah. Makanya dalam firman Allah itu, manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia ini fitrah. Artinya apa? Mereka semenjak diciptakan diberikan rasa cinta terhadap Allah. Datanglah syahwat dan hawa nafsu. Dan syahwat hawa nafsu inilah yang mengaburkan cermin hati tadi. Yang pertamanya cinta kepada Allah, cinta kepada dunia, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu gambaran bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena mungkin sebentar lagi solat Isya, sebelum kita tutup, ada ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ada bapak-bapak? Tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya bagaimana? Baiklah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat amal ibadah kita itu diterima atau tidak, itu tergantung kepada prasangka kita kepada Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku tergantung kepada prasangka hambaku. Tetapi ibadah seorang hamba itu harus didasari ikhlas. Dan ikhlas ini tidak akan bisa terwujud kecuali dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih ini harus didasari dengan betul-betul dekat, harus didasari dengan zikir, harus dengan tawadhu, harus dengan sabar. Itu. Tapi kalau kita hanya hatiku sudah bersih, tapi sabar tidak, tawadhu tidak, kemudian buat dosa juga, tak bisa. Jadi orang yang ikhlas itu sebenarnya adalah kalau mereka sudah dibaringi dengan sabar, dibaringi dengan tawadhu, dibaringi dengan amal ibadah, dibaringi dengan rendah hati, maka semua itu akan muncul sifat tawadhu atau ibaratnya ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus dibaringi dengan perbuatan. Perbuatan tadilah ibadah tadi. Dah itu aja bapak-bapak dan ibu ya. Ada yang bertanya? Tak ada, habislah. Ini tandanya kita dah solat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.